Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai VCT pada hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatnya kita semua dapat berkumpul untuk melaksanakan VCT pada hari ini. Baik, sebelum memulai, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu sebagai host. Nama saya Isabel Rizka Anjani, dan saya akan memperkenalkan peserta yang ada di VCT hari ini, yaitu ada Dea Rayasari sebagai presenter, Siva Amanda sebagai moderator, Muhammad Dandi Hadiwijaya sebagai presensi, dan Vera Anggraini sebagai digital flyer. Baik, saya akan serahkan kepada moderator untuk melanjutkan VCT pada hari ini. Terima kasih kepada Isabella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Guru Bahasa Indonesia yaitu Muhammad Ilham Lahia. Yang saya banggakan kepada teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Syifa Amanda Fitri, selaku moderator akan memimpin acara diskusi kita pada hari ini. Alhamdulillah, hari ini kami selaku kelompok novel sejarah ingin memberikan materi tentang novel Bumi Manusia. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan kelompok kami, yaitu Isabella sebagai host, Dea Rayasari sebagai presenter, Muhammad Dandi sebagai presensi, dan Vera Anggraini sebagai digital flyer. Jangan lupa kepada peserta untuk mengisi presensi di ada kolom chat. Susunan acara pada kali ini yaitu ada pembuka, penyampaian materi, dan penutup. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi pertama adalah pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya ada penyampaian dan penyajian materi. Sebelum itu jangan lupa ya teman-teman absen di kolom chat. Saya persilakan untuk Dea Rayasari untuk menyampaikan materi novel sejarah. Baik, terima kasih kepada Syifa Amanda selaku moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang novel Bumi Manusia. Boleh host di-share materinya? Baik, jadi novel Bumi Manusia ini adalah karya dari Pramoedya Antanor. Bumi Manusia ini adalah sebuah novel fiksi dengan genre drama histori yang memiliki setting di kehidupan periode penjajahan Belanda. Dalam buku ini dikisahkan pula kehidupan seseorang pemuda pribumi bernama Minke, atau kita bisa panggil Minke, gimana panggilnya? Biar enak. Minke ini sekolah di HBS, sekolah menengah akhir, yaitu SMA ya, dan hanya diperuntukkan bagi orang Eropa, Belanda, dan elit pribumi. Selanjutnya. Nah, ini dia penokohan dalam novel Bumi Manusia. Novel ini juga sudah diterbitkan dalam film yang telah tayang di bioskop, yaitu ada Mike atau Sinyo ini yang diperankan oleh Iqbal, lalu ada Anelsia Melema dan Robert Sunrof, Nyai Ontosoro, lalu Robert Malema, ada Darsa, dan Jeffrey Magda Petras. Peran apa aja nanti saya akan jelaskan di slide selanjutnya. Oke, ini pada struktur awal itu ada abstrak. Jadi diawali dengan Sunrof ini mengajak Min ke kedai tuan Belanda di pagi hari. Tetapi mereka ini tidak diperbolehkan masuk karena mereka adalah bangsa pribumi. Jadi karena dia bangsa pribumi, jadi dia tidak boleh masuk ke dalam wilayah tersebut. Akhirnya Minke ini mengajak Sunrof pergi ke kedai baba Cina gitu. Di kedai tersebut mereka makan sambil mengobrol santai. Lalu Sunrof ini menceritakan tentang seorang gadis cantik
yang bernama Annelies dan menantang Mike untuk menemui gadis tersebut. Selanjutnya, oke. Lalu keesokan harinya nih, mereka berdua pergi ke tempat gadis tersebut di Wonokromo menggunakan dongkar mewah. Itu semacam delman, tapi apa ya? Ada penutupnya gitu. Pokoknya kayak layaknya bangsa kerajaan lah kayak gitu. Itu tuh yang disewa oleh Sunrooz. Sesampainya di sana, Minke ini disambut tidak hangat gitu oleh Robert Malema yang merupakan kakak dari gadis yang ingin dia temui. Tidak lama kemudian si Annelies ini datang dan berkenalan dengan keduanya. Tetapi Annelies tidak terlihat lebih tertarik pada Minke ini dan mengajaknya berkeliling ke rumah. Minke ini mencoba menarik perhatian Annelies dengan pengetahuannya dan membuat Annelies terpukau gitu. Jadi dia mencari cara dengan cara yaitu membuat ketertarikannya dari pengetahuan dan sehingga apa ya supaya dia tertarik lah. Gitu. Namun pada saat di taman, Minke ini dengan berani mencium pipinya si Annelies yang membuat gadis itu sontak terkejut gitu kan baru pertama ketemu dan berlari meninggalkan si Minke ini. Pada saat si Minke mengejar Annelies ini, ia melihat Nyai Onosoro, yaitu ibunya dari Annelies, gadis yang ia temui. Terus malam pun tiba nih pada saat makan malam yang dijamu oleh Nyai Ontosoro yang merupakan ibu dari Annelies itu, Minke dan Annelies terlihat sangat dekat sampai membuat si Sunrooz ini cemburu gitu. Saat mereka sedang menyantap makan malam, datanglah ayah Annelies dengan keadaan mabuk sehingga dari rumah bordil Baba Ahjong, ia adalah Herman Malema. Herman ini yang melihat ada seorang pribumi yang sedang makan di rumahnya pun murka gitu, kayak mungkin dia nggak terima. Ia memaki-maki si Mike itu dengan sebutan monyet. Mungkin rada kasar ya teman-teman, tapi memang itu yang terjadi gitu. Terus Nyai Ontosoro ini yang melihat kekacauan tersebut langsung memarahi suaminya gitu. Karena mungkin ya tidak sopan kan, ada tamu tapi pulang-pulang langsung dimaki seperti itu. Dan meminta Herman untuk masuk ke kamarnya untuk mereda lah, tidak membuat kekacauan yang lebih gaduh lagi. Setelah makan malam ini selesai kan, si Mike ini pamit untuk pulang. Selanjutnya, ketika Minke sudah kembali ke penginapannya, mendapat surat dari Nyai Ontosoro yang diberikan oleh Menfran Telinga. Menfran pun mengingat Minke agar hati-hati terhadap Nyai karena kabar buruk yang beredar tentang Nyai. Minke pun bercerita nih kepada temannya yang berasal dari Prancis, yaitu Jean Marais. Jean adalah seorang pelukis dan mempunyai seorang anak bernama Mei. Nah, Minke ini memberitahu nih surat dari Nyai Ontosoro yang memintanya untuk datang kembali ke Wonokromo kepada Jean. Dan Jean pun memberikan Minke beberapa motivasi. Dan akhirnya Minke pun kembali ke Wonokromo yang merupakan tempat ia pertama kali menemui perempuan itu. Selanjutnya, nah ini udah menuju konflik. Jadi pada saat berkeliling bersama Annelies, Minke bertanya tentang sejarah keluarganya, tentang keluarga Malema gitu. Dan Annelies pun menceritakan kepada Minke, dulu ibunya itu atau Nyai Ontosoro yang kita kenal, dia itu ternyata bernama asli Sanikem dijual oleh ayahnya yang bernama Sastrotomo kepada seorang Belanda asli, yaitu Herman Malema yang merupakan ayah dari Annelies, ya kan? Terus habis itu dan dari situlah Sanikem menjadi istri simpanan Herman. Annelies juga berkata bahwa dulu tuh ayahnya tidak sekacau sekarang, gitu. Di mana Herman adalah sosok ayah yang baik untuk keluarganya,
Herman juga mengajari Sanicum berbagai ilmu yang membuat Sanicum berubah dari wanita Jawa seperti biasa gitu menjadi wanita pribumi dengan citra rasa Eropa gitu. Jadi ada percampuran lah mix Indonesia pribumi asli gitu ya dan Eropa. Lanjut mereka menjadikan keluarga bahagia sampai pada saat datangnya Maurits Malema, anak dari istri pertama Herman yang datang dari Belanda untuk melabrak Herman karena telah meninggalkan istri pertamanya tanpa memberi nafkah sedikit pun. Maurits Malema juga akan menuntut Herman gitu karena telah berselingkuh dengan Sanicum. Nah, Sanicum itu kan ibu dari si Annelies ini ya, atau yang kita sebut ini Nyai Ontosoro. Gitu. Herman yang mendengar itu menjadi sangat kacau dan sering pergi dari rumah gitu ke rumah bordil Baba Ahjong. Mendengar cerita dari Annelies, Minke pun mengerti apa yang terjadi di rumah. Selanjutnya, nah ini udah menuju puncak konflik ya. Pada saat berjalan, Minke tidak sengaja melihat seseorang yang mengikuti ada di depan pagar rumahnya. Akhirnya Minkeni memanggil Darsa dan mengejar si penguntit tersebut. Sesampai penguntit pun ini yang panik pun langsung menarik diri ke dalam rumah bordil Babah Ahjong. Tetapi sesampai di sana, mereka tuh tidak menemukan si penguntit tersebut gitu, tidak menemukan seseorang yang mengikuti si Minke ini gitu, melainkan Herman yang telah mati terbunuh. Jadi bapaknya dari Annelies itu telah mati terbunuh, lalu Annelies dan Nyai yang menyusul mereka pun ikut terkejut gitu, mengetahui bahwa Herman telah mati. Keributan tersebut membuat seseorang terganggu dan ia pun keluar dari salah satu kamar. Nyai yang melihat Robert keluar dari salah satu kamar pun terkejut dan memerintahkan Darman untuk segera mengejar Robert. Tetapi Robert dengan sigap melarikan diri setelah berhasil menembak Darman. Akibat dari kekacauan tersebut, polisi Belanda pun datang dan membuat Nyai harus melakukan persidangan atas kematian suaminya. Lanjut. Nah, ini merupakan penyelesaian dari cerita yang telah saya ceritakan dari awal. Jadi hari di mana hari eksekusi pun tiba, hari di mana Annelies harus pergi meninggalkan ibunya, Nyai Ontosoro, dan juga suaminya, yaitu Minke ke Belanda. Annelies mencoba tegar dan meninggalkan mereka yang sudah melawan hukum Eropa dengan sebaik-baiknya dan dengan sehormat-hormatnya. Lanjut. Nah, cukup sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf dan saya akan mengembalikan lagi kepada moderator kita, kepada Siva, dipersilakan. Terima kasih kepada Dea Rayasari telah menyampaikan materi tersebut. Itulah penyampaian dari materi tentang Bumi Manusia. Adapun kesimpulan dari novel tersebut yaitu Bumi Manusia merupakan novel yang mengajarkan banyak hal mengenai penjajahan bangsa Eropa yang sangat merugikan masyarakat pribumi. Namun novel ini juga mengisahkan bagaimana pandangan seorang pemuda yang berpikir sangat kritis terhadap kebudayaan Jawa sehingga ia melakukan penyimpangan terhadap kebudayaan yang semestinya harus ia patuhi. Demikian tadi presentasi kelompok Bumi Manusia. Marilah kita mengucapkan Alhamdulillah. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangan dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Dea Rayasari selaku presenter dan juga Siva Amanda selaku moderator. Mari kita akhiri pertemuan VCT pada hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.